Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata tauhid. Tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahada yuwahidu, yang artinya adalah menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu. Adapun yang dimaksud secara istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan di dalam Al-Qur'an adalah yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, tidak keluar dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah sendiri yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Dan hanya Allah saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Ini kemudian kekhususan yang dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, kekhususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya Dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya Dia pemilik nama dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluk. Hanya Dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kekhususan ini dalam tauhid al-asma was sifat. Kekhususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang hak ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid al-uluhiyah. Maka dari itu kita wajib mentauhidkan Allah pada 3 kekhususan ini. Barakallahu fiikum.